Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat dimanapun berada, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tutorial bagaimana mengisi persiapan observasi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Ya, langsung saja Bapak Ibu, biasa Bapak Ibu masuk melalui Chrome. Lalu di sini Bapak Ibu membuka platform Merdeka Mengajar. Lalu kita buka PMM, masuk. Nah, kebetulan kalau saya kan sudah mengisi, jadi nanti tampilannya akan berbeda. Saya mau meminjam akunnya Bu Hajah Tik-Tik, ya. Di sini supaya tampilannya sama dengan Ibu dan Bapak yang belum mengisi pengelolaan kinerjanya. Nah, Bapak Ibu langsung ke pengelolaan kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan kalau sudah punya dokumen-dokumen yang direncanakan pada waktu kegiatan pengisian itu silahkan dikumpulkan. Ya, misalnya kemarin kita sudah punya peran sebagai peserta coaching, maka dikumpulkan. Bapak Ibu sudah punya misalkan partisipan kegiatan seminar. Nah, kemarin forum MGMP yang ada di Kabupaten Garut mengadakan webinar ya Bapak Ibu tentang penyusunan kisi-kisi. Nah, dan alhamdulillah sudah terbit sertifikatnya dan Bapak Ibu bisa mengumpulkannya di sini. Nah, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik, insya Allah mungkin di SMA kita akan difasilitasi, ya. Begitu pula dengan peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, kalau ini pada waktu kegiatan observasi, Bapak Ibu bisa menggunakan itu ya waktu lesson study ya. Nah, terus selanjutnya ini kalau pelatihan mandiri yang di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikatnya, nah itu silakan dikumpulkan di sini. Selanjutnya yang kedua adalah tugas tambahan, sama Bapak Ibu tinggal mengumpulkan saja. Misalkan Bapak Ibu, nah ini Bu Hajah Tik-Tik itu sebagai wali kelas, silahkan SK yang dari Pak Heri ya, dari Wakasek Kurikulum itu bisa dikumpulkan di sini ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu langsung ke cek langkah observasi ya. Nah, Bapak dan Ibu di sini kita isi dokumen persiapan. Nah, ini bisa juga melakukan diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal. Ya, langsung Bapak Ibu isi dokumennya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada 3 target perilaku yang akan diobservasi. Nah, langsung Bapak Ibu diklik saja, misalnya ini diklik ya, ini diklik. Nah, di sini Bu Haji Tik-Tik itu targetnya adalah guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, apa kira-kira yang akan dipelajari untuk melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif? Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu, kegiatan ini ada di pelatihan mandiri. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan pelatihan mandiri, tema ini, topik ini sebetulnya ada di platform Merdeka Mengajar. Terus ini guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Dituliskan Bapak Ibu di sini, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, berarti Bapak dan Ibu harus mempersiapkan kesepakatan kelas, lalu mengingatkan kembali kepada peserta didik pada saat Bapak dan Ibu mengawali suatu pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini menuliskan jadwal observasi. Jadwal ini sudah di-share oleh Pak Heri, tinggal Bapak Ibu memasukkannya di sini. Misalnya tanggal berapa
jenjangnya jenjang SMA, ya, kelasnya kelas berapa, terus mata pelajarannya mata pelajaran apa. Terus misalkan kalau ada catatan, silakan misalkan mau membubuhkan jam waktu kegiatan observasi. Nah, ini tinggal unggah modul ajar RPP atau perangkat asesmen di sini, ya. Nah, tentu saja RPP ini yang nanti akan diobservasi, disesuaikan dengan materi yang akan diobservasi, dan Bapak Ibu bisa menambahkan di dalam RPP atau modul ajar itu ini rencana atau target-target perilaku yang Bapak Ibu pilih, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, simpan draft saja. Nah, simpan dan keluar. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan melihat tampilan yang sudah mengumpulkan. Misalkan ini yang punya saya. Nah, yang punya saya akan ditampilkan. Masuk lagi ke pengelolaan kinerja. Nah, misalkan saya di sini sudah mengumpulkan beberapa dokumen ya yang memang sudah ada gitu ya, saya langsung kumpulkan saja. Terus ini juga tugas tambahan, saya sudah mengumpulkan yang sudah ada saja. Ya, saya sebagai guru piket dan sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru tingkat kabupaten atau kota. Nah, ini dokumen-dokumennya. Nah, terus cek langkah observasi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengumpulkan dokumen-dokumen persiapan, maka tampilannya akan seperti ini, sudah di checklist ya. Apa saja yang tadi itu targetnya sudah di checklist, apa saja yang akan dipelajarinya sudah dituliskan, waktu jadwal observasinya sudah dituliskan, RPP-nya sudah diupload juga ya, maka tampilan di Bapak Ibu seperti ini. Nah, sekarang kita akan menuju ke cek rincian. Nah, di dalam cek rincian Bapak Ibu di sini akan diperlihatkan bahwa observasi akan sesuai jadwal, yaitu tanggal 27 Februari, jenjang SMA kelas 10, mata pelajaran biologi. Nah, atasan akan mengisi dokumen observasi, gitu ya. Nah, coba kita akan membuka akun dari kepala sekolahnya. Bagaimana tampilan di akun Bapak Kepala? Nah, saya akan coba membuka akun Bapak Kepala. Nah, langsung lakukan penilaian. Nah, cek daftar guru. Nah, di sini sudah ditampilkan ada 2 orang yang sudah menuliskan jadwal observasi ya, yaitu saya sendiri dan Bapak Ipung. Nah, Bapak Kepala pada tanggal Selasa, pada tanggal 27 Februari, hari Selasa, langsung mengobservasi kelas ya, langsung menilai. Nah, maka tampilan di Bapak Kepala Sekolah itu seperti ini ya, cek rincian. Nah, maka Bapak Kepala Sekolah akan fokus ya kepada target-target perilaku yang sudah direncanakan. Misalkan ini yang punya saya. Fokus observasi, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya ya dengan restitusi. Nah, upaya mempelajarinya saya melakukan replikasi dengan model tertentu terkait dengan kesepakatan kelas, mengikuti langkah-langkah dalam umpan balik untuk mendukung terhadap perilaku yang sesuai dengan kesepakatan kelas, dan mempraktekkan segitiga restitusi jika ada siswa yang melanggar. Nah, ini saya dapatkan Bapak Ibu, refleksi dengan model tertentu itu ada di pelatihan mandiri. Terus langkah-langkah dalam umpan balik juga itu ada di
topik pelatihan mandiri. Begitu pula dengan segitiga restitusi ada di pelatihan mandiri ya. Jadi topik-topik ini sebetulnya sudah ada di pelatihan mandiri. Nah, Bapak Kepala tinggal mengisi ini ya. Nah, fokus terhadap observasinya. Apakah sudah dilakukan ketika observasi? Ya, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Ya, kalau misalkan belum dilakukan atau dilakukan tapi belum efektif, silahkan Bapak Kepala Sekolah ini bisa menuliskan catatan-catatannya di sini. Terus yang kedua, apakah guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas? Nah, kalau ada masukan, tuliskan di sini. Begitu pula dengan yang nomor 3. Kalau belum efektif, silahkan dimasukkan ke sini. Nah, apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari, ya, Bapak Ibu. Nah, ini bisa dicetak Bapak Ibu. Nah, ini menjadi sebuah dokumen yang nanti akan dikumpulkan di akhir semester, ya. Nah, Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah juga ini bisa bisa cek dokumen RPP atau modul yang Ibu Bapak upload. Ya, demikian Bapak Ibu, semoga lancar observasinya. Intinya kita dengan melakukan hal ini bisa terkelola dengan baik kelasnya, gitu ya. Pengelolaan kelasnya sudah bisa terkelola dengan baik, sehingga harapannya bisa menghasilkan kualitas pembelajaran yang lebih baik pula. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.